Halo teman-teman, kamu mencintai pagar kehidupan tapi kamu bingung bagaimana cara menikmati pagar kehidupan dengan cara yang efektif? Caranya gampang. Kamu ketikkan pagar kehidupan di YouTube, kemudian kamu klik channel saya, pilih kategori yang sesuai dengan permasalahan kamu, kemudian kamu klik tulisannya, dan kamu klik play all di sini. Maka dalam sekejap, semua video yang berhubungan dengan permasalahan kamu pun bisa langsung kamu tonton tanpa perlu kamu repot sedikit pun. Selamat menikmati ya. Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu pastinya, dari Pagar Kehidupan. Di minggu lalu, atau mungkin beberapa hari yang lalu ya, kita sudah banyak sekali belajar mengenai sebuah inspirasi yang berhubungan dengan masalah kamu. Nah sekarang saya tanya dulu nih sama kamu, apakah dari apa yang saya bagikan kemarin-kemarin, sudah bisa menyelesaikan perkara hidup kamu? Kalau sudah, saya ucapkan selamat ya, karena banyak loh sahabat Pagar Kehidupan juga selain kamu yang berhasil keluar dari masalah hidup mereka satu persatu. Alhamdulillah ya. Nah, para sahabat Pagar Kehidupan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas apresiasi kamu yang sejauh ini sudah kamu lakukan untuk saya, yang membuat saya selalu semangat ya. Selalu semangat untuk menyebarkan cinta kasih kepada kamu semua. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih ya. Nah sekarang, topik apa mas bro yang akan kita bahas kali ini dalam sebuah video atau audio yang akan saya bagikan kepada kamu? Kali ini saya akan membagikan sebuah hal yang sebenarnya paling banyak ditanyakan loh oleh para sahabat Pagar Kehidupan. Sebuah topik yang sebenarnya mengerucut pada sebuah pertanyaan, gimana sih mas bro caranya gue bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang ingin gue pimpin? Nah, betul sekali. Kali ini kita akan belajar ala Pagar Kehidupan pastinya, mengenai bagaimana sih caranya supaya kamu bisa menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang kamu pimpin, siapapun mereka. Baik itu karyawan kamu, istri kamu, anak kamu, atau anak buah kamu. Nah, sekarang, kalau seandainya saya tanya nih sama kamu sahabat saya di Pagar Kehidupan, kamu sendiri selama ini pernah gak sih mendapatkan ilmu atau pengajaran dari orang-orang di sekitar kamu, bagaimana cara terbaik untuk menjadi pemimpin? Kalau pernah, saya tebak ya, kayaknya kamu malah tambah pusing deh, bukan tambah pinter ketika kamu mendengarkan mereka menjelaskan bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik. Betul apa enggak? Karena pada dasarnya, orang-orang di sekitar kita nih teman-teman, mohon maaf sebelumnya, terlalu banyak mengajarkan sebuah teori yang sebenarnya gampang dibuat ribet. Termasuk mungkin juga kamu nih, yang bingung, gimana sih mas bro, caranya gue bisa menjadi pemimpin bagi orang lain. Nah sekarang, saya minta tolong kamu buka telinga kamu, karena saya ingin mengajarkan sebuah ilmu yang biasa saya gunakan sendiri secara pribadi untuk bisa memimpin siapapun yang ingin saya pimpin di dalam hidup saya. Cara ini disebut dengan cara bercermin. Loh, kok malah bercermin mas bro? Apa hubungannya menjadi seorang pemimpin dengan bercermin? Begini ya, bagi saya, untuk bisa memimpin orang lain itu sebenarnya gampang loh. Gampang banget, gak susah. Loh kok bisa gampang mas bro? Gini, kamu bisa memimpin orang lain kalau kamu bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Saya ulangi lagi, untuk bisa memimpin orang lain, kamu harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Ini sebuah fakta yang gak bisa kamu bantah lagi. Loh kok bisa begitu mas bro? Gini loh, saya punya sebuah fakta dan ini pasti benar. Bawahan itu akan selalu terbawa oleh perilaku atasan. Sekali lagi ya, bawahan kamu, siapapun yang kamu pimpin, akan selalu terbawa oleh perilaku kamu sebagai seorang atasan. Contoh, kalau kamu sebagai atasan suka ngelucu, percaya atau enggak, bawahan kamu pun secara tidak sadar akan suka ngelucu loh. Kalau kamu sebagai suami nih, kamu kan menjadi pemimpin buat istri dan anak kamu. Kalau kamu orangnya tegas, percaya atau enggak, istri kamu, anak kamu pun secara perlahan tapi pasti akan mengikuti kamu menjadi seorang yang tegas. Nah, sekarang bagi kamu yang sudah menjadi manajer, bagi kamu yang sudah menjadi atasan, benar nggak sih apa yang saya bilang? Bahwa apapun yang kamu lakukan sebagai seorang pemimpin, rata-rata bawahan kamu pun pasti akan meniru.
Kalau memang benar, itu berarti saya betul dong bahwa apapun yang kamu lakukan buat diri kamu sendiri akan ditiru secara sadar atau tidak oleh orang-orang yang kamu pimpin. Nah sekarang pertanyaannya bukan bagaimana cara memimpin orang lain, bagaimana cara memimpin istri kamu, anak kamu, atau bawahan kamu, bukan. Pertanyaannya yang paling benar adalah, sudahkah kamu bisa memimpin diri kamu sendiri? Maksud saya begini teman-teman, kebanyakan nih di antara kita, jujur deh, kalau misalnya kita jujur, berapa kali sih kita kalah sama diri kita sendiri? Berapa kali kamu nih yang mendengarkan suara saya kalah sama rasa takut, dan berapa kali juga elu gagal mengikuti kata hati hanya karena perasaan takut? Jujur ya, kalau misalnya kita teman-teman tidak bisa memenangkan pertarungan dengan yang namanya diri kita sendiri, jangan harap deh kita bisa memimpin orang lain. Itu omong kosong. Loh kok bisa-bisanya omong kosong mas bro? Iya saya bilang omong kosong karena bagaimana mungkin kamu bisa memimpin orang lain kalau diri kamu aja nih, orang yang paling dekat dengan kamu, tidak bisa kamu kendalikan. Ya. Nah sekarang saya minta tolong kamu pikirin deh ketika kamu kalah dalam pertarungan dengan diri kamu sendiri. Pikirin rasa takut yang menang melawan diri kamu yang terakhir kali hadir dalam hidup kamu, kamu kalah lawan rasa takut. Misalnya nih, saya kasih petunjuk ya. Kamu mau kencan, pertama takut. Ketika kamu takut, kamu mundur. Akhirnya kamu gak kencan. Ketika kamu udah janji gak mau nonton film porno lagi, kamu nonton film porno lagi. Kalah sama nafsu syahwat kamu. Pokoknya apapun yang bikin kamu jadi kalah dengan diri kamu sendiri, pikirin sekarang juga. Coba deh pikirin. Bukankah sebagian besar rasa tidak bahagia kamu selama ini itu disebabkan karena kalahnya kamu oleh diri kamu sendiri? Bener nggak? Coba pikirin deh, kalau kamu sekarang sedang ada masalah dalam hidup kamu, pasti saya benar bahwa yang namanya hidup kamu itu jadi tidak happy karena kamu terlalu banyak kalah dengan diri kamu sendiri. Kamu kalah lawan rasa takut. Kamu pengen kenalan sama lawan jenis takut. Akhirnya kamu mundur, kamu nyesel. Jadi galau lagi, jomblo lagi. Kamu ingin buka usaha, kamu takut. Kamu mundur, akhirnya nggak buka usaha. Galau lagi, nggak punya usaha lagi, dan sebagainya. Saya punya sebuah fakta teman-teman. Begini, rasa penyesalan yang paling berat itu sebenarnya bukan ketika kita gagal loh. Rasa penyesalan yang paling besar itu ketika kita kalah sama rasa takut kita sendiri. Ketika kita kalah sama hawa nafsu kita sendiri. Itu nyeselnya ampun-ampunan. Benar apa enggak? Saya punya contoh nyata yang membuktikan bahwa selama ini ada sebuah bukti bahwa diri kamu sebenarnya menangis. Menangis karena kamu kalah dengan diri kamu sendiri. Contohnya gampang. Apa contohnya mas bro? Contohnya adalah pornografi. Bener, pornografi. Jujur nih, siapa di antara kamu semua yang sampai detik ini masih kecanduan pornografi? Coba, angkat tangan kamu sekarang juga. Banyak sekali sahabat pagar kehidupan yang minta tolong kepada saya untuk dicari solusinya gimana supaya lepas dari pornografi. Padahal sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah sederhana. Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu selesai menonton film pornografi? Apa yang kamu rasakan? Apakah yang kamu rasakan enak? Bukan. Yang kamu rasakan kebanyakan apa? Betul, menyesal. Menyesal. Nah, saya tanya lagi sama kamu. Kok bisa sih mas bro, kalau gue melakukan sebuah hal yang salah seperti nonton film porno, kok gue bisa ada perasaan menyesal? Penyebabnya apa? Penyebabnya sederhana. Kita menjadi menyesal ketika melakukan suatu hal yang sebenarnya salah karena suara hati kita selalu sebenarnya bersuara. Saya bilang, suara hati itu selalu bersuara tapi tidak selalu kita dengarkan. Nah, ketika kamu nonton film porno, kemudian kamu selesai mengkonsumsinya, biasanya ada perasaan menyesal yang membuat kamu jadi ngerasa bersalah. Tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya karena suara hati kamu bersuara bahwa kamu itu pecundang. Loh kok pecundang tuh mas bro? Pecundang. Kenapa pecundang? Karena kamu kalah dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu kalah dengan diri kamu sendiri, sebenarnya kamu ngerasa kan bahwa diri kamu tuh pecundang. Nah perasaan menyesal itu terjadi karena kamu ngerasa bahwa kok gue kalah ya mas bro sama hawa nafsu gue sendiri.
Kok gue segini rendahnya ya mas bro, bisa kalah sama diri gue sendiri, dalam hal ini nafsu gue sendiri. Ada juga yang begini nih, ada sahabat pagar kehidupan yang dia adalah perokok berat. Ya, mungkin bagi kamu yang perokok berat, kamu nasibnya sama kayak dia nih. Jadi sahabat pagar kehidupan ini adalah seorang perokok berat. Bagi kamu yang merokok, kamu ngerasa nggak bahwa setiap kali kamu gagal untuk melawan hawa nafsu kamu, untuk segera berhenti ngerokok, kamu rasanya cupu gak sih? Rasanya kamu seperti pecundang gak sih? Kalau memang iya, kamu tahu bahwa itu loh yang harus kamu lawan sebelum kamu memutuskan untuk jadi pemimpin. Bukan saya menyuruh kamu untuk menjadi manusia sempurna. Saya pun kadang-kadang masih suka kalah dengan diri saya sendiri. Tapi yang perlu kamu tahu begini, kebagusan seorang pemimpin itu akan segaris lurus dengan kemampuan dia mengendalikan dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulang, kebagusan seorang pemimpin akan segaris lurus dengan kemampuan dia mengendalikan dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Nah sekarang, saya tidak akan menjelaskan teori terlalu banyak di sini, tapi saya akan langsung mengajak kamu untuk praktek. Ya, sekarang saya minta tolong kamu untuk praktek bersama saya. Kalau memang kamu sudah bosan dengan kesedihan kamu, kegalauan kamu, kehampaan kamu, dan kamu ingin menjadi seorang pemimpin yang bagus buat diri kamu sendiri, ikuti cara saya. Saya akan mengajarkannya langsung kepada kamu saat ini juga. Kamu siap? Nah gini, sekarang saya minta tolong kamu untuk mengangkat tangan kanan kamu. Benar, sekarang tangan kanan kamu angkat. Kamu angkat tangan kanan kamu, dan saya minta tolong taruh tangan kanan kamu di atas dada kamu. Kamu taruh tangan kanan kamu di atas dada kamu, sekarang juga. Nah sambil kamu menaruh tangan kamu di atas dada kamu, sekarang kamu ikuti perkataan saya. Perkataannya gini, ini loh yang harus gue pimpin sebelum gue memimpin orang lain. Katakan lagi dengan keras, sekeras-kerasnya, selantang-lantangnya kamu katakan, ini loh yang harus gue pimpin dulu sebelum gue mau mimpin orang lain. Katakan lagi, terakhir, ini loh yang harus gue pimpin sebelum gue memimpin orang lain. Karena memang benar teman-teman, itu yang harus kamu lakukan. Tugas pertama, seandainya kamu ingin melepas dari segala sesuatu hal yang membuat kamu jadi sedih karena kamu kalah dengan diri kamu sendiri, sadari dulu diri kamu. Bener, sadarin dulu diri elu bahwa elu nih yang harus kamu pusingin dulu untuk kamu pimpin sebelum kamu pusingin untuk memimpin orang lain. Itu faktanya. Nah sekarang kamu tetap taruh tangan kamu di dada. Sekarang kamu ikuti perkataan saya berikutnya. Sekarang saya akan membuat diri kamu bertanya. Bertanyanya bukan ke saya, tapi ke diri kamu sendiri. Sekarang silakan kamu pejamkan mata, tapi tangan kamu jangan dilepaskan dari dada. Pejamkan mata, saya akan membawa kamu ke alam bawah sadar kamu. Sekarang kamu pejamkan mata. Nah sambil kamu memejamkan mata, kamu ikuti perkataan saya ini ya. Wahai diri yang aku cintai, kenapa ya kok saya kalah selama ini dengan diri saya sendiri? Apa sih artinya itu semua bagi kamu, wahai diriku? Wahai diriku, kamu gak lelah, kamu gak capek, kamu gak bosan kalah terus sama sesuatu hal yang lebih kecil daripada diri kamu. Nah sekarang coba kamu pikirkan teman-teman, muka orang yang kamu sayangi, yang kira-kira kalau kamu kalah terus sama hawa nafsu kamu, kalau kamu kalah terus sama rasa takut kamu, kira-kira orang ini akan terkena ruginya juga gitu loh. Misalnya, kalau kamu seorang ayah, pikirkan muka anak kamu yang paling lucu, yang paling kamu sayang. Kalau kamu misalnya seorang yang single, pikirkanlah orang tua kamu, baik yang sudah ada ataupun yang sudah meninggal. Karena pada dasarnya mereka pun tidak suka loh melihat kamu yang selalu kalah dengan hawa nafsu dan ketakutan-ketakutan kamu. Coba kamu bersama saya, pikirkan wajah mereka sedetail-detailnya. Pikirkan lucunya, pikirkan senyuman mereka, senyuman orang tua kamu, orang-orang yang kamu kasihi dan sangat kamu sayangi. Bayangkan wajah mereka. Nah sekarang, sambil kamu membayangkan wajah mereka, kamu kembali ikuti perkataan saya. Katakan begini,
Ini loh orang-orang yang akan saya buat sedih seandainya saya kalah terus sama diri saya sendiri. Ini loh orang-orang yang akan sedih kalau saya kalah terus dengan egoisnya diri saya. Saya tuh bukan orang egois. Saya mencintai mereka lebih dari apapun. Sekarang saya berjanji dan saya sangat berjanji bahwa saya akan berusaha kuat untuk mengendalikan diri dan menang melawan hawa nafsu saya sendiri. Saya berjanji apapun yang saya takuti akan saya lawan dengan mencoba dulu baru berpikir. Mencoba dulu baru berpikir. Mencoba dulu baru berpikir. Saya berjanji. Saya adalah orang yang hebat. Terima kasih, dan terima kasih. Nah, sekarang kamu buka mata kamu. Ya, barusan saya menyuruh kamu memejamkan mata ini, sebenarnya saya ingin menghipnotis kamu, membuat kamu kembali sadar bahwa ternyata ada efeknya loh kalau kamu selama ini mengabaikan yang namanya kalahnya diri kamu dengan rasa takut dan hawa nafsu kamu. Apa efeknya? Efeknya ternyata justru orang-orang yang kamu sayangi tadi yang terkena imbasnya ya. Orang-orang yang sebenarnya bukan pelaku tapi mereka terkena imbasnya karena pecundangnya kita. Pecundangnya kamu yang selalu kalah dengan hawa nafsu. Nah sekarang gini, setelah kamu tadi saya hipnotis, sekarang saya punya tugas praktek buat kamu. Tugas prakteknya adalah begini, saya minta tolong kamu mulai saat ini berjanji. Berjanji kepada saya dan juga kepada diri kamu sendiri. Apapun yang menjadi tantangan kamu cukup lakukan 2 hal. Apa itu mas bro? Yang pertama, maju dulu. Yang kedua, baru dipikirin. Sekali lagi ya, apapun yang selama ini menjadi ketakutan kamu, saya cuma minta tolong 2 hal. Yang pertama, maju dulu. Yang kedua, baru mikir. Jangan mikir dulu baru maju dulu baru mikir. Lawan ketakutan kamu sebisa mungkin dengan 2 cara ini saja, maka kamu pun pasti, perlahan tapi pasti akan bisa menang melawan diri kamu sendiri. Contoh, misalnya selama ini kamu ketergantungan akan rokok. Kamu ingin berubah tapi susahnya minta ampun. Percaya atau enggak, kalau kamu seorang perokok berat, dan tiba-tiba dokter memvonis kamu kanker stadium 4, percaya atau enggak, kamu pasti langsung berhenti merokok. Nah dari situ sebenarnya terbukti bahwa kamu bisa loh berhenti ngerokok, cuman selama ini kamu tuh kebanyakan mikir dibandingkan action. Mulai sekarang kamu jangan kebanyakan mikir, kamu berhenti, lakukan action dulu baru mikir. Contoh, kamu buang tuh rokok, kamu buang sebuang-buangnya itu rokok sama korek-koreknya, buang, jangan kebanyakan mikir. Dari situ nanti kamu baru mikir, tapi buang dulu. Itu rokok. Kalau pornografi juga sama. Pornografi itu jadi susah berhenti karena kamu kebanyakan mikir. Aduh, kebayang ya adegannya tadi vulgarnya seru deh. Aduh, kayaknya gue gak bisa hidup tanpa pornografi. Itu namanya mikir dulu. Sekarang kamu balik, action dulu baru mikir. Caranya gimana? Hapus semua pornografi, sehapus-hapusnya. Buang sebuang-buangnya. Ingat, sebuang-buangnya tanpa bekas. Nah bagaimana dengan kamu yang selama ini kalah dengan rasa takut kamu? Sama caranya, kamu banyakin praktek dulu baru mikir. Caranya gini, kamu takut akan apa? Misalnya selama ini kamu takut nih mau ketemu lawan jenis. Kamu mau kencan selalu kabur padahal kamu belum mencoba. Sekarang kamu janji sama saya, kamu coba dulu, kamu tantang dulu. Oke, kalau gua gagal, gue terima. Tapi gue pengen buktiin bahwa gue memang gagal. Dan gagalnya gue harus bisa gue lihat di mata kepala gue sendiri. Gue lihat. Jadi kamu sekarang buktiin dulu bahwa memang lu gagal dengan cara maju dulu, baru dipikirin. Bukan mikir dulu, baru maju. Oke?
Nah, gimana? Kamu sudah tercerahkan belum dengan apa yang saya katakan tadi? Selama ini sebenarnya kamu pusing kan? Mikir gimana cara mimpin orang. Padahal caranya sederhana ya. Seperti yang saya bilang di depan tadi, bahwa yang harus dipimpin itu kamu dulu. Jadi sekarang tugas kamu, lakukan apa yang saya suruh lakukan tadi, dan kamu silahkan lihat hasilnya. Ketika kamu bisa semakin mengendalikan diri, menang melawan diri sendiri, maka kamu pun akan semakin bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang akan kamu pimpin. Dan percaya atau enggak, sekali lagi saya bilang, orang-orang yang kamu pimpin akan selalu 11-12 sama seperti kamu. Saya sudah membuktikannya, dan sekarang tinggal kamu membuktikannya sendiri. Atasannya blow on, bawahannya blow on. Atasannya pinter, bawahannya pun akan pinter. Stop menyalahkan bawahan kamu, tapi berkacalah untuk memperbaiki diri, karena bisa jadi kesalahan bawahan kamu adalah cerminan dari kesalahan kamu dengan diri kamu sendiri. Masih ada saya, sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.